Sobat semuanya, untuk urutan penempatan P3K Guru 2023 dari distribusi formasi yang ada di Pemda ini dimulai dari PG 2021, kemudian dilanjutkan ke THK 2, kemudian dilanjutkan ke honor sekolah negeri masa kerja lebih 3 tahun, kemudian yang terakhir untuk lulusan PPG dan juga non ASN. Dan selanjutnya salah satu mekanisme seleksi P3K 2023 ini nanti menggunakan seleksi dengan CAT ya. Pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru, yaitu 4 fakta tentang seleksi menggunakan CAT untuk teman-teman THK 2, honorer, lulusan PPG dan juga non ASN pada seleksi P3K Guru di tahun 2023. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, untuk fakta yang pertama yaitu untuk seleksi CAT atau Computer Assisted Test BKN atau CAT BKN nantinya ini hanya diperuntukkan bagi teman-teman P2, P3 maupun juga P4. Nah, di sini berdasarkan dari urutan penempatan untuk formasi yang dibuka di Pemda itu nanti akan digunakan untuk penempatan PG 2021. Kemudian jika masih ada formasi ini akan diberikan kepada THK 2. Jika masih ada tersedia formasi dan juga kebutuhan diberikan kepada honorer negeri lebih dari 3 tahun. Kemudian jika masih ada sisa formasi dilanjutkan untuk penempatan bagi lulusan PPG dan juga non ASN. Dan selanjutnya untuk seleksi di tahun 2023 ini nanti hanya akan ada 2 mekanisme seleksi. Yang pertama ini adalah penempatan. Jadi teman-teman yang lulus passing grade di tahun 2021 ini nanti tidak akan dites kembali, namun langsung ditempatkan. Diurutkan mulai dari THK 2, guru sekolah negeri, lulusan PPG dan juga guru sekolah swasta. Nah, selanjutnya untuk yang di bagian ini yaitu di sini kita istilahkan untuk P2, P3 dan juga P4 ya. Dikarenakan ini erat kaitannya dengan seleksi P3K Guru 2022 kemarin, jadi pengkategoriannya ini masih sama. Jadi untuk seleksi menggunakan CAT ini adalah diberikan untuk teman-teman ketika nanti ingin mengisi formasi sisa dari P1. Ini adalah untuk teman-teman THK 2 yaitu yang terdaftar dalam database BKN sebagai honorer kategori 2. Kemudian untuk teman-teman guru honorer sekolah negeri masa kerja lebih dari 3 tahun, kemudian untuk lulusan PPG, kemudian untuk guru sekolah negeri masa kerja kurang dari 3 tahun dan juga untuk teman-teman guru swasta. Jadi yang akan mengikuti seleksi menggunakan CAT itu adalah teman-teman yang masuk dalam kategori 2, kemudian 3 dan juga 4 ini ya. Untuk teman-teman yang masuk dalam kategori lulus passing grade ini nanti tidak mengikuti tes kembali, langsung penempatan. Dan selanjutnya untuk fakta yang kedua yaitu seleksi CAT itu nanti dilaksanakan jika sisa formasi setelah penempatan PG 2021. Kalau misalkan masih ada sisa formasi hasil penempatan guru yang sudah lulus passing grade yang di sini, jadi nanti untuk urutan penempatan itu kan didahulukan untuk teman-teman yang sudah lulus passing grade. Kalau misalkan masih ada sisa formasi hasil penempatan, maka nanti barulah akan dilaksanakan seleksi CAT. Kalau misalkan formasinya sudah habis, ini nanti tidak akan dilaksanakan tes CAT ya pada setiap instansi. Tentunya untuk kondisi jumlah formasi per mapel setiap Pemda dan juga jumlah P1 setiap Pemda itu berbeda satu dengan yang lainnya. Nah, misalkan saja seperti ini. Misalkan untuk formasi guru kelas SD di sebuah kabupaten itu ada 60 misalkan. Kemudian PG 2021 ini totalnya tinggal 5. Nah, ini teman-teman. Sehingga di sini masih ada sisa formasi yaitu 55 ya. Nah, masih ada sisa formasi 55. Nah, sehingga untuk sisa formasi 55 ini masih ada formasi guru kelas SD, maka di sini nanti akan dibuka seleksi menggunakan CAT yaitu untuk teman-teman THK 2 kemudian guru honorer. Kalau misalkan di sini THK 2-nya ini lebih sedikit daripada jumlah formasi, misalkan THK 2 ini ada 10, kemudian guru honorer ini ada 10, berarti nanti kan masih ada sisa formasi kan. Maka di sini nanti barulah akan dibuka untuk yang CAT teman-teman lulusan PPG dan juga non ASN. Namun beda halnya kalau misalkan ternyata jumlah formasi, misalkan guru kelas SD ini jumlah formasinya dalam satu Pemda itu hanya 20 formasi misalkan.
Kemudian yang lulus passing grade ini ada misalkan ada 20 misalkan ya. Ada 20, maka di sini nanti untuk formasi hanya 20 ya, di sini cukup untuk penempatan P1 saja kan, untuk PG 21. Sedangkan di sini nanti tidak akan bisa melanjutkan pendaftaran sampai dengan tahap resume untuk teman-teman yang seharusnya mengikuti seleksi menggunakan CAT ini. Jadi seleksi CAT itu nanti baru dilaksanakan jika terdapat sisa formasi setelah penempatan guru-guru yang sudah lulus passing grade, teman-teman. Dan kemudian untuk fakta yang ketiga, yaitu terdapat perbedaan mekanisme CAT untuk P2 dan juga P3 serta dengan P4. Nah, kalau misalkan kita lihat pada mekanisme seleksi yang ada di sini terdapat dua mekanisme seleksi untuk penempatan ini yang sudah lulus passing grade. Kemudian seleksi menggunakan CAT ini adalah untuk THK 2, guru honorer, lulusan PPG dan juga non ASN. Namun di sini nanti akan dipecah kembali, teman-teman. Yaitu di sini coba kita cek untuk lanjutannya. Yaitu di sini nanti untuk materinya itu yang berbeda dan juga mekanismenya juga berbeda. Di sini untuk seleksi CAT bagi teman-teman yang dalam kategori THK 2 dan juga guru honorer sekolah negeri masa kerja lebih dari 4 tahun, ini nanti materinya lah yang berbeda. Nah, untuk materi teman-teman di sini THK 2 dan juga honor sekolah negeri masa kerja lebih dari 3 tahun, ini adalah materi yang diujikan dalam CAT. Itu nanti materi kompetensi yang merujuk pada standar kompetensi guru serta kinerja guru sesuai dengan peraturan yang berlaku. Terkait tentang materi ini dan contoh soalnya seperti apa, ini sudah saya berikan pada video sebelumnya ya, sudah kita kupas tuntas. Nanti akan saya sematkan pada kartu video ini. Nah, ini adalah untuk teman-teman yang THK 2 dan honorer sekolah negeri masa kerja lebih 3 tahun, nanti materinya terkait tentang ini. Ini nanti sama-sama seleksinya menggunakan CAT BKN yang dilaksanakan dari Panselnas. Kemudian untuk teman-teman pelamar umum atau lulusan PPG, kemudian guru honor sekolah negeri masa kerja kurang dari 3 tahun dan juga guru sekolah swasta, ini nanti materinya berbeda. Materinya adalah cat pengetahuan, yang mana materi yang diujikan itu adalah materi kompetensi yang terdiri dari kompetensi teknis, kemudian kompetensi manajerial dan juga kompetensi sosiokultural. Jadilah untuk perbedaan dari cat untuk teman-teman P2, P3 dan juga P4 itu adalah perbedaan pada materi yang nanti akan diujikan. Dapat dikatakan yaitu untuk yang THK 2 dan juga honorer yang dulunya dinamakan P2 dan P3 ini dari Prof Nono, ini adalah meskipun menggunakan CAT itu seleksinya itu observasi ya. Jadi soal-soalnya itu soal-soal observasi, namun di sini nanti berbeda dengan yang tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya itu observasi dilakukan oleh teman-teman kepala sekolah, pengawas dan juga guru senior. Untuk yang saat ini nanti harus dikerjakan langsung oleh guru honorer yang bersangkutan. Jadi yang ketiga adalah perbedaan cat ini untuk P2, P3 dan juga P4. Kemudian untuk yang keempat, di sini kita perlu mengetahui bahwa ada fakta, yaitu bahwasanya kalau misalkan kita nanti itu lulus CAT ya. Nah, di sini misalkan kita lulus CAT nih, kita nanti belum tentu lulus seleksi. Dikarenakan untuk seleksi P3K guru di tahun 2023 ini adalah di sini kan untuk P2, P3 dan juga P4 ini mengikuti seleksi menggunakan CAT kan dengan materi yang berbeda. Namun di sini nanti untuk kelulusannya ini adalah diambil 3 kali jumlah kebutuhan, yaitu di sini kelulusan seleksi kompetensi itu ditentukan untuk yang P2, P3 itu diambil hanya 3 kali jumlah kebutuhan jabatan dalam satu instansi berdasarkan nilai ranking tertinggi dan juga ketersediaan kebutuhan di sekolah. Barulah nanti ikut wawancara. Katakanlah misalkan untuk formasi itu hanya 2, tinggal sisa 2 formasi untuk guru kelas SD misalkan, maka nanti jumlah peserta P2, P3 yang ikut seleksi misalkan ada 20, maka nanti nggak semua yang ikut seleksi CAT nanti bisa maju ke seleksi wawancara ini. Yaitu berarti di sini 3 kali jumlah kebutuhan itu hanya 2 kali 3 kan, berarti hanya 6 diambil, sedangkan nanti untuk sisanya ini nanti nggak bisa lanjut ke sini. Sama halnya juga dengan teman-teman yang pelamar umum ya. Jadi nanti hanya diambil 3 kali jumlah kebutuhan jabatan dalam satu instansi berdasarkan ranking yang tertinggi dari pelamar yang lulus passing grade sesuai sisa formasi dan kebutuhan yang tersedia, nanti ikut seleksi wawancara. Jadi meskipun kita nanti lulus pada seleksi menggunakan CAT dengan materi yang berbeda ini, belum tentu nanti kita akan bisa lulus seleksi P3K guru.
Nah, kelulusan final P3K Guru itu adalah ketika kita sudah lulus seleksi wawancara ini. Seleksi wawancara itu dilaksanakan oleh pejabat pembina kepegawaian dan juga tim tentunya. Nah, inilah untuk 4 fakta tentang seleksi tes menggunakan CAT yang perlu kita ketahui. Semoga nanti kita bisa lulus semua ya. Marilah kita belajar dengan baik sehingga dapat nilai yang tertinggi.